Sebagai daerah istimewa, Yogyakarta memiliki warga yang tak jauh berbeda dengan warga di kota-kota besar lainnya, sibuk dengan segala aktivitasnya. Itulah sebabnya permintaan akan pekerja rumah tangga pun cukup tinggi. Banyak dari warga di luar kota seperti dari Magelang ataupun Wonosari merantau ke kota Yogyakarta. Standar gaji yang diterapkan di kota Yogyakarta mulai dari 200.000 hingga 500.000 per bulannya. Tetapi untuk mencapai angka 500.000 sangat jarang terjadi. Sayuti adalah salah satunya. Sudah 2 tahun Sayuti bekerja dengan Ibu Nur Kholil, seorang pengguna jasa yang mengerti benar akan kewajiban dan hak PRT-nya. Ibu Nur Kholil tidak hanya membayarkan gaji sesuai dengan jam kerja dan tugas PRT-nya, namun juga membayarkan uang lembur saat jasa PRT-nya dibutuhkan lebih dari jam kerja yang sudah ditentukan. Di samping itu, ia juga memberikan jaminan kesehatan. Sangat berguna, kita berjasa sekali pada keluarga kami karena masalah nyuci dan bersih-bersih itu saya sendiri nggak sempat, anak-anak pada sibuk ke sekolah, kuliah, jadi ya harus ada yang bekerja di sini. Pokoknya semampunya dia, setika juga semampunya dia. Terus datangnya mau tiap hari monggo, kalau mau 2 hari sekali juga saya nggak pernah. Adanya pengertian dari diri pengguna jasa terjadi karena kesadaran akan pentingnya keberadaan seorang pekerja rumah tangga, entah itu tinggal di rumah atau pulang pergi. Pengertian itu tak hanya datang dalam bentuk materi, namun juga kebijakan pengguna jasa dalam memenuhi kebutuhan akan penghasilan yang layak sesuai dengan beban kerja. Di rumah Ibu Nur Kholil ini, Sayuti bekerja pulang pergi atau sebutan Yogyakartanya pocokan. Ia bekerja kurang lebih 8 jam sehari. Bersih-bersih rumah, kayak nyapu, ngepel, bersihin kamar mandi. Habis itu kayak nyuci sama nyetrika. Habis itu kayak nyirami bunga. Kalau udah selesai beres ya. Berbeda dengan pekerjaannya saat ini, dulu Sayuti mempunyai beban kerja yang lebih banyak dengan upah yang lebih rendah. Selain ngurusin anaknya 2 yang masih kecil-kecil, terus juga harus menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga sendiri. Saya awalnya setuju dia ngasih 200.000 karena aku pikir kerjaannya ya hanya yang pekerjaan rumah. Ternyata tidak, ada anaknya 2, sama sekali nggak seimbang. Jauh dari standar kelayakan gaji pekerja. Tanggung jawab Sayuti tidak hanya sampai di situ. Saat mertua sang pengguna jasa bertamu, beban kerja Sayuti pun ternyata bertambah. Semua itu ia kerjakan dengan upah yang tidak lebih dari Rp200.000 per bulan. Namun saat ini Sayuti bisa bekerja dengan tenang. Ibu Nur Kholil selaku pengguna jasa sudah menanggung hak Sayuti sesuai dengan tugas dan jumlah jam kerjanya. Untuk jam kerja normalnya, Sayuti mendapatkan kurang lebih Rp350.000 per bulan. Pada saat Ibu Nur Kholil memerlukan bantuan di luar jam kerja yang telah disepakati, kini Sayuti bisa mendapatkan tambahan lagi di akhir bulannya. Sebulan paling tidak sekali, karena kalau sebulan sekali itu saya pasti ada acara ke tempatnya Bapak, acara pertemuan ibu-ibu di sana. Biasanya saya kasih tambahan atau kita juga cari, saya beri apa gitulah. Kalau ditambahin gajinya, tapi paling dikasih uang lah, lembur. Sama nanti oleh-olehnya dapat kalau dia dari mana Dema atau dari mana. Dalam 1 bulannya, Sayuti paling tidak bisa mengantongi Rp50.000 tambahan dari upah lemburnya. Ternyata belum banyak tenaga kerja rumah tangga di Indonesia yang seberuntung Sayuti. Masih banyak PRT di luar sana yang tidak mendapatkan upah yang sebanding dengan tugas-tugas yang diembannya. Terkadang mendapatkan Rp50.000 per bulannya. Belum lagi ditambah jam kerja yang tiada habisnya. Dalam sehari itu harusnya ada jam kerjanya nggak sih? Kalau menurut aku sih harusnya ada juga ya, soalnya kasihan juga dari pagi sampai malam bangun pertama kali tidurnya terakhir. Ya memang pekerjaan itu apa ya namanya istilahnya kok kayaknya orang mandang kan kayaknya pembantu banget gitu, tapi kan kasihan juga manusia, butuh istirahat juga. Nah, itu harusnya ada istilahnya gaji bonus atau gaji tambahan lah.
Salah satu cara untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hubungan kerja antara pengguna jasa dengan PRT-nya adalah dengan pemberian upah yang memadai yang dapat memenuhi kebutuhan diri dari PRT dan keluarganya, serta meningkatkan taraf kehidupan si PRT itu sendiri. Layaknya bahwa ada upah yang memang masuk akal. Sama dengan sebanyak apa ia mesti mengerjakan pekerjaannya itu. Tentu yang hanya mencuci baju anggota keluarga kita kemudian pulang akan berbeda dengan honor yang didapat apabila memang dia tinggal di situ. Walaupun memang dia mendapat makan, mendapat tempat tinggal gitu ya. Tetapi tentu dia akan bekerja lebih lama. Tentu harusnya dia mempunyai honor yang lebih baik. Seperti juga pekerja lainnya, pekerja rumah tangga berhak mendapatkan upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, serta meraih masa depan yang lebih baik.